Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Abdurrahman selaku dosen pengampu mata kuliah Special Topic in Accounting. Perkenalkan, nama saya Winnie Evenita Sialagan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya dalam rangka ujian akhir semester dengan judul Konvergensi IFR dan PSAK di Indonesia dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan garis besar presentasi ini yang terdiri atas 7 bagian, yaitu latar belakang dan rumusan masalah, pengertian IFRS dan PSAK, proses konvergensi di Indonesia, tujuan konvergensi, dampak terhadap laporan keuangan, tantangan dan rekomendasi, serta diakhiri dengan kesimpulan. Baik, kita mulai dari latar belakang. Konvergensi IFRS ke PSAK ini dilatar belakangi oleh 4 faktor. Pertama, globalisasi ekonomi menuntut adanya laporan keuangan yang seragam dan dapat dibandingkan lintas negara. Dua, kebutuhan investor asing. Investor internasional memerlukan laporan keuangan yang familiar bagi mereka, tanpa harus melakukan konversi antar akuntansi. Tiga, daya saing nasional. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia perlu memiliki standar pelaporan yang setara dengan praktik internasional. Dan keempat, adanya komitmen resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tanggal 8 Desember 2008 yang menyatakan kesediaan Indonesia untuk melakukan konvergensi IFR ke PSAK secara bertahap. Selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari kedua standar ini. IFRS atau International Financial Reporting Standards adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh IASB. Berlaku di lebih dari 140 negara. IFRS bersifat principle-based, yaitu mengutamakan substansial di atas bentuk, serta menggunakan pengukuran berbasis nilai wajar atau fair value. Sementara PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan oleh IAI melalui DSAK IAI dan berlaku secara nasional di Indonesia. PSAK sebagian besar juga bersifat principle-based, namun memuat adaptasi terhadap regulasi lokal, dan yang menariknya, PSAK juga memiliki standar akuntansi syariah yang tidak dimiliki oleh IFRS. Nah, untuk memperjelas perbedaan keduanya dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut ini. Dari sisi penerbit, IFRS diterbitkan oleh IASB secara internasional, sedangkan PSAK oleh IAI di Indonesia. Dari sisi ruang lingkupnya, IFRS berlaku global, PSAK berlaku nasional. Dari sisi bahasa, IFRS menggunakan bahasa Inggris, sedangkan PSAK menggunakan bahasa Indonesia. Perbedaannya cukup signifikan adalah yang satu lagi, PSAK memiliki standar syariah, sedangkan IFRS tidak. Adapun dari sisi pembaharuan standar, DSAK IAI berkomitmen menerbitkan PSAK paling lambat 1 tahun setelah IASB menerbitkan standar IFRS yang setara. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana proses konvergensi ini berjalan di Indonesia yang terbagi dalam beberapa fase. Fase pertama dimulai pada tahun 2008, ditandai dengan pernyataan resmi komitmen konvergensi IFRS ke Indonesia pada tanggal 8 Desember 2008. Kemudian pada tahun 2012 memasuki fase 1, di mana PSAK berbasis IFRS mulai berlaku efektif pada pertama kalinya. Selanjutnya pada tahun 2015, fase kedua selesai dilaksanakan, ditandai dengan konvergensi yang lebih menyeluruh dan diterbitkannya banyak PSAK baru. Dan selanjutnya fase terakhir sejak tahun 2019 hingga saat ini, Indonesia berkomitmen untuk menjaga gap atau kesenjangan antara IFRS dan PSAK hanya sebesar 1 tahun, yang artinya setiap standar IFRS baru yang diterbitkan, PSAK yang setara akan menyusul paling lambat 1 tahun kemudian.
Nah, lalu apa tujuan sebenarnya dari konvergensi ini? Terdapat 4 tujuan utama. Pertama, komparabilitas global, yaitu agar laporan keuangan perusahaan Indonesia dapat dibandingkan langsung dengan perusahaan-perusahaan dari lebih dari 140 negara pengguna IFRS. Dua, transparansi dan akuntabilitas, di mana pengungkapan yang komprehensif berbasis IFRS memberi gambaran yang lebih jelas dan akurat kepada seluruh pengguna kepentingan. Ketiga, efisiensi bisnis internasional. Keseragaman standar ini meminimalkan risiko kesalahpahaman dalam transaksi lintas negara dan mempermudah proses konsolidasi laporan keuangan. 4. Akses pendanaan global, di mana perusahaan dengan laporan berbasis IFRS akan lebih mudah mengakses pasar modal internasional dan memperoleh kepercayaan dari investor asing. Nah, sekarang setelah memahami tujuannya, kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu dampak konvergensi ini kepada laporan keuangan, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek. Dari sisi kualitas informasi, relevansi nilai laporan keuangan meningkat dan nilai buku serta laba menjadi lebih mencerminkan kondisi real perusahaan. Dari sisi sistem dan proses, diperlukan penyesuaian kebijakan fair value serta upgrade sistem ERP yang juga berdampak pada ketepatan waktu pelaporan yang semakin membaik. Dari sisi tata kelola, auditor-auditor besar atau Big Four meningkatkan kepatuhan kontrol internal menjadi lebih ketat, dan praktik manajemen laba cenderung berkurang. Sedangkan dari sisi daya saing, valuasi perusahaan meningkat, kepemilikan institusional menjadi lebih aktif, cost of capital berpotensi turun, serta akses terhadap investor asing menjadi lebih luas. Nah, meskipun demikian, implementasi konvergensi ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Setidaknya terdapat 5 tantangan utama. Pertama, perbedaan budaya akuntansi. Prinsip fair value dalam IFRS sulit diterapkan di Indonesia yang memiliki tingkat volatilitas pasar yang tinggi. Dua, biaya implementasi yang tinggi. Mengingat pelatihan sumber daya manusia dan upgrade sistem ERP membutuhkan investasi besar, terutama bagi pelaku UMKM, jadinya sulit untuk mengimplementasikan pelatihannya. Tiga, kesenjangan pemahaman, di mana banyak perusahaan, khususnya UMKM, belum memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai. Keempat, kompleksitas standar, karena IFRS membutuhkan keterampilan teknis tinggi yang belum merata di kalangan akuntansi Indonesia. Yang kelima, konflik regulasi lokal, di mana beberapa standar IFRS masih berbenturan dengan ketentuan perpajakan domestik yang berlaku di Indonesia. Nah, menanggapi tantangan-tantangan yang sudah disebutkan, saya mengajukan beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan kepada 3 pihak. Yang pertama, bagi pihak IAI, disarankan untuk memperkuat sosialisasi PSAK kepada UMKM, menerbitkan panduan implementasi yang lebih kontekstual, serta terus berkolaborasi aktif dengan IASB. Bagi pihak perusahaan, disarankan untuk melakukan IFRS Readiness Assessment, berinvestasi pada kegiatan sumber daya manusia akuntansi, serta memperkuat komitmen audit dan tata kelola perusahaannya. Dan dari pemerintah disarankan untuk memberikan insentif bagi UMKM yang patuh terhadap standar, agar mereka lebih terdorong untuk patuh. Selanjutnya, memperketat pengawasan emiten melalui OJK, serta melakukan sinkronisasi standar akuntansi dengan regulasi perpajakan. Nah, sebagai penutup dapat saya simpulkan ada beberapa kesimpulan dan beberapa poin. Yang pertama, IFRS bersifat global dan prinsip-based, sedangkan PSAK merupakan adopsi IFRS dengan adaptasi lokal Indonesia, termasuk adanya standar syariah. Itu perbedaan keduanya. Yang kedua, konvergensi ini telah berjalan pada 3 fase sejak tahun 2008 dengan komitmen yang menjaga gap maksimal 1 tahun sejak tahun 2015.
Yang ketiga, tujuan utama konvergensi ini meliputi komparabilitas global, transparansi, efisiensi, standar internasional, serta perluasan akses pendanaan. Yang keempat, dampak positifnya cukup nyata terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya bagi perusahaan dengan tata kelola dan audit yang kuat. Selanjutnya, yang terakhir, tantangan implementasi masih cukup signifikan, mencakup budaya akuntansi, biaya sumber daya manusia, dan sinkronisasi dengan regulasi lokal di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, konvergensi IFRS ke PSAK itu merupakan langkah strategis menuju akuntabilitas dan daya saing Indonesia di kancah global. Saya membuka kesempatan apabila Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian hendak memberikan masukan atau tanggapan. Demikian saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.